Uang sekolah anak tiba-tiba hilang di rekening bersama. Ternyata suamiku memberikannya pada adiknya untuk membeli ponsel baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bekerja di salah satu perusahaan swasta membuat gaji suamiku lumayan besar. Ia bergaji 10 juta per bulan. Dan gaji itu akan langsung masuk ke rekening bersama kami. Dan seperti ibu rumah tangga pada umumnya, aku yang mengatur keuangan. Uang keluar pasti aku tahu semua, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, karena beberapa hari ini anakku sedang demam tinggi, aku tak sempat mengurusi ponsel. Bahkan, aku lupa menaruh ponselku di mana saking sibuknya mengurusi anakku yang sedang sakit. Biasanya aku sudah mengatur semuanya, mulai dari belanja bulanan, untuk membeli lauk pauk setiap harinya, serta memberi orang tua. Semuanya sudah aku atur sesuai porsinya masing-masing. Mas, kamu beneran gak bisa izin? Kasian Dito, Mas. Dia kayaknya minta ditemenin kamu. Ucapku pada Mas Reza saat ia hendak berangkat kerja. Gak bisa, Aisyah. Di kantor lagi banyak kerjaan banget. Aku gak bisa izin. Tapi kalau kerjaan hari ini cepat selesai, aku cepat pulang. Jawabnya. Aku pun mengangguk. Mencoba memahami posisinya sebagai salah satu karyawan yang cukup penting di perusahaannya. Anakku yang berumur 3 tahun itu selalu saja menangis jika ia membuka mata. Mungkin ia merasa badannya sangat sakit. Aku sudah membawanya ke dokter. Dokter sudah memberi obat. Sayang, kamu sudah bangun? Gimana? Masih pusing gak? Tanyaku dengan lembut sambil mengelus kepala Dito. Dito mengangguk pelan. Ya sudah, habis ini makan ya. Terus minum obat lagi biar cepat sembuh. Kataku memberi pengertian. Namun Dito segera menggeleng cepat. Kenapa nggak mau minum obat? Kan kamu lagi sakit, biar cepat sembuh. Ucapku berusaha membujuk. Ayah, kata Dito. Iya, ayah lagi banyak kerjaan nak. Nanti kalau ayah udah selesai, ayah pasti pulang. Dito sama ibu dulu ya. Aku berusaha membujuknya. Akhirnya setelah lumayan cukup lama dramanya, Dito mau makan dan minum obat. Di hari keempatnya demam, Dito sudah cukup membaik meskipun masih sering rewel. Tapi setidaknya dia sudah mau bermain. Ngomong-ngomong udah berapa hari ya aku nggak pegang ponsel? Hari ini aku baru teringat dengan ponselku. Aku mencarinya di kamar, di meja rias, di laci, tapi tidak ada. Di mana sih ponselku? Aku sampai lupa. Oh iya, tadi malam kan Mas Reza katanya pinjam ponselku. Di mana ya dia menaruhnya? Ternyata ponselku diletakkannya di belakang TV. Kulihat baterainya tinggal beberapa persen. Aku segera mengisi daya baterai agar ponsel itu tidak mati. Setelah baterai agak terisi beberapa persen, aku mengecek notifikasi. Betapa kagetnya aku karena ada notifikasi uang keluar. Aku langsung membuka M-Banking. Ada uang keluar sebesar 25 juta. Banyak banget. Untuk apa? Ucapku. Aku benar-benar terkejut. Kenapa ibu? Tanya Dito. Nggak apa-apa nak. Jawabku berusaha menutupi kekhawatiran. Ini kan uang sekolah Dito besok. Kemana uangnya? Siapa yang transfer? Batinku. Tapi siapa lagi kalau bukan Mas Reza? Yang punya akses hanya aku dan dia. Aku melihat mutasi rekening. Ternyata uang itu ditransfer ke rekening adik Mas Reza, Maya. Untuk apa Mas Reza mengirim uang sebanyak ini ke Maya? Dan kenapa dia nggak diskusi dulu sama aku? Batinku lagi. Karena kalau aku sampai bersuara, pasti Dito akan semakin khawatir. Dari aplikasi M-Banking, aku beralih ke aplikasi hijau. Aku mencari nomor suamiku, langsung ku telepon dia. Namun panggilanku sampai 5 kali tak ada yang diangkat satupun. Akhirnya kuputuskan untuk menelpon adik iparku Maya. Assalamualaikum Maya. Ucapku dengan nada yang sudah tak ramah lagi. Waalaikumsalam. Ada apa mbak? Tumben nelpon? Tanyanya. Mai, aku mau tanya. Mas Reza transfer uang ke kamu sampai 25 juta itu untuk apa? Aku tanpa basa-basi langsung bertanya to the point saja. Oh, uang itu. Aku beli ponsel baru mbak. Uangku masih kurang. Jadi aku minta Mas Reza deh buat tambahin dulu. Jawab Maya dengan nada santai. Masih kurang? Minta tambah? Memang kurangnya berapa? Mas Reza transfernya 25 juta loh, bukan 5 juta. Emang uangmu kurang berapa? Tanya aku sangat emosi.
Aku baru punya 7 juta, Mbak. Uangnya masih kurang 25 juta lagi. Jawabnya masih dengan nada yang santai. Itu bukan minta tambah, Maya. Tapi kamu minta uang sama suamiku. Ucapku. Eh, jangan gitu ya Mbak ngomongnya. Mas Reza itu kakakku, kakak kandungku. Jadi sudah seharusnya dia bantu aku dong kalau aku butuh apa-apa. Kamu gak usah lebay deh Mbak, kata Maya membalas omonganku. Mai, kakakmu itu sudah menikah. Dia punya istri dan anak. Apa-apa gak bisa diputuskan sendiri. Bahkan masmu itu gak nanya dulu sama aku. Ucapku tegas. Ya itu urusan kalian lah. Yang jelas, aku udah beli ponselnya. Dan bagus banget. Aku juga bilang kok sama Mas Reza, nanti kalau aku udah punya uang, aku bakal ganti. Jawab Maya. Ganti pakai apa, Mai? Kamu itu konten kreator yang masih malas-malasan. Kamu aja ngonten cuma seminggu sekali. Itu pun gak berkualitas. Gitu kamu gaya beli HP mahal. Buat apa? Bentakku. Mbak, jangan ngomong gitu dong. Nanti kalau aku udah sukses, Mbak gak akan pernah aku kasih uang. Katanya mengancam. Aku gak butuh uangmu, Mai. Aku seneng kalau lihat kamu sukses. Tapi bukan gini dong caranya. Kalau masih merintis, ya udah pakai ponsel yang ada. Gak usah gaya-gayaan beli ponsel puluhan juta. Tapi uangnya kamu menyusahkan orang lain. Ucapku lagi. Orang lain gimana? Kan udah aku bilang, Kak Reza itu kakakku. Jawabnya. Dan tiba-tiba, Maya langsung mematikan sambungan telepon. Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam untuk meredakan emosi. Aku tahu Maya seperti apa. Kalau dia semangat untuk ngonten, mungkin aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Atau setidaknya dia sudah berpenghasilan dari dunia itu. Tapi, dia itu konten kreator yang masih malas-malasan. Aku sih yakinnya, HP itu bukan untuk kerja, tapi untuk gaya-gayaan supaya bisa pamer ke teman-temannya. Terus dari mana juga dia punya uang 7 juta? Pasti dari bapak sama ibu. Tebakku. Aku tahu mertuaku itu, dia sangat kalah dengan anak perempuannya. Pasti uang pemberian Mas Reza mereka kumpulkan dan diberikan ke Maya. Tega banget kamu Maya sebagai anak. Bukannya bantu orang tua, malah nyusahin. Kataku kesal. Saat aku masih menahan emosi, tiba-tiba Mas Reza menelpon. Aku buru-buru mengangkatnya. Ingin rasanya segera memarahinya. Tapi sebelum aku mengucapkan satu patah kata, Mas Reza sudah nyerocos duluan. Aisyah, kamu ngapain marah-marah ke Maya? Dia kan adikku, sudah sewajarnya aku bantu dia, kata Mas Reza. Mas, kamu itu gimana sih? Itu kan uang tabungan sekolah untuk Dito. Kenapa kamu pakai seenaknya? Gak ngomong lagi sama aku. Aku kan istrimu, Mas. Aku yang menyisihkan uang itu. Kamu bisa tanya aku dulu dong, Mas. Jangan asal kamu kirim aja uangnya ke Maya. Jawabku. Lagian kenapa sih? Itu juga uang hasil kerjaku kan? Jawab Mas Reza. Iya, Mas. Itu memang hasil kerja kamu. Tapi di situ ada hak anakmu dan juga aku, Mas. Jawabku tegas. Aku tahu, tapi kan aku... Aku apa, Mas? Iya, kamu kakak kandungnya Maya. Kamu berhak membantunya. Tapi kamu sudah menikah. Itu tabungan keluarga. Harusnya kamu tanya dulu ke aku. Dan gak seharusnya kamu memberikan semuanya, Mas. Itu untuk sekolah Dito loh, Mas. Ucapku. Aku memotong perkataan Mas Reza. Hening. Tak ada jawaban darinya. Lalu, ia bicara lagi. Kita lanjutkan nanti. Ucapnya dengan suara pelan lalu mematikan sambungan telepon. Kepalaku langsung berdenyut. Aku memijat kepala ini agar sakitnya sedikit berkurang. Tiba-tiba Dito menangis. Mungkin dia merasa pusing lagi. Ya sayang, sini nak. Aku memeluk Dito, menenangkannya. Ya Allah, anak laki sakit, suami malah buat ulah. Adik ipar juga gak tahu diri. Ucapku. Sore harinya, Mas Reza belum pulang. Tapi mertuaku tiba-tiba datang. Biasanya mereka mengabari dulu kalau mau kesini. Tapi kali ini tidak. Assalamualaikum Aisyah. Ucap ibu mertuaku. Waalaikumsalam. Ya bu, masuk. Ucapku dengan nada lesu. Aisyah, maafin Maya ya. Belum sempat ibu mertua duduk, beliau langsung bicara seperti itu. Sepertinya mereka sudah tahu kalau aku habis berdebat dengan Maya. Duduk dulu bu, kataku mempersilahkan mereka duduk. Maaf ya bu, rumahnya berantakan. Aisyah belum sempat beresin. Ucapku merasa tak enak.
Karena memang saat ini mainan Dito sudah bertebaran di mana-mana. Belum sempat aku bereskan, karena moodku hari ini benar-benar hancur. Iya, nggak apa-apa. Maafin Maya ya. Maafin Maya, kata ibu mertua lagi mengulang meminta maaf. Udahlah bu, mau gimana lagi? Tahu uangnya juga sudah dibelikan ponsel oleh Maya, kataku. Tapi ibu sama bapak nggak enak, Aisyah. Kemarin Maya bilang dia dapat kerjaan dan uang itu hasil dia kerja. Ternyata dia malah minta sama Reza toh, kata bapak. Iya pak, dan aku nggak dikasih tahu, jawabku terus terang. Ya Allah, itu uang apa nak? Kok Reza bisa pakai seenaknya? Tanya ibu mertua. Itu uang yang aku sisihkan untuk tabungan pendidikan Dito, Bu, jawabku. Ya Allah, terus besok kalau Dito sekolah bagaimana? Sebentar lagi kan Dito sekolah, tanya ibu, ekspresinya sangat khawatir. Itulah Bu yang aku pikirkan. Tapi ya mau bagaimana lagi Bu, semuanya udah terlanjur. Kita tunggu Mas Reza pulang ya. Tak lama kemudian setelah aku mengatakan itu, terdengar suara mobil Mas Reza memasuki halaman rumah. Suamiku langsung mengucapkan salam setelah ia ada di depan pintu. Waalaikumsalam, jawab kami bertiga serentak. Mas Reza masuk menyalami kedua orang tuanya. Lalu ia mengulurkan tangan ke arahku. Aku menyambutnya. Namun hari ini setengah hati aku menerima uluran tangan itu. Tidak seperti biasanya sangat tulus. Aisyah, aku minta maaf ya. Aku minta maaf. Aku mengaku salah. Ucap Mas Reza langsung setelah ia duduk. Reza, kamu gak boleh begitu nak. Mau bagaimanapun, Aisyah yang sudah berjuang menabung. Kamu harus diskusi kalau ada apa-apa. Terus kalau sudah begini bagaimana? Kamu tahu sendiri adikmu, dia itu egois, kata ibu mertua. Iya bu, aku baru menyesal sekarang, jawab Mas Reza. Menyesal gak ada gunanya Reza. Yang sekarang, harus kamu pikirkan bagaimana cara Maya mengembalikan uang itu. Mau bagaimanapun, uang itu uangnya Dito untuk dia sekolah, malah dibelikan ponsel oleh Maya. Mending kalau kerjaannya udah jelas. Dia aja bohongin bapak sama ibu, Reza. Dia bilang, dia dapat uang itu karena dia dapat kerjaan. Ternyata dia minta sama kamu, kata bapak memberitahu. Mas Reza tampak terkejut. Apa? Jadi Maya bilang dia dapat kerjaan, bukan dapat uang dari aku? Tanya Mas Reza pada kedua orang tuanya. Iya, itulah makanya ibu kecewa banget. Dan kamu tahu, uang yang selama ini kamu kasih ke kami juga diminta sama Maya. Katanya untuk tambah beli ponsel itu. Padahal uangnya mau bapak belikan pakan ikan sama bibit lele yang baru. Kalau begini, bibit lele nggak kebeli, pakan ikan nggak kebeli. Bapak pusing, Reza, kata bapak mertua. Ya Allah, aku nggak nyangka kalau Maya malah bisa bohongin kita sejauh ini, Pak. Maafin Reza ya, Pak. Reza sudah salah terlalu memanjakan Maya. Maafin Reza. Mas Reza langsung berlutut di hadapan orang tuanya. Sudahlah Reza, sekarang lebih baik kamu ambil lagi lah HP itu. Kamu jual. Setidaknya uang tabungan sekolah Dito bisa kembali, kata ibu memberi usul. Tapi gimana caranya bu? Maya pasti ngamuk dan bikin malu, kata Mas Reza. Iya juga ya. Gini aja, kita susun rencana. Nanti malam pas Maya udah tidur lelap, bapak akan ambil ponsel itu diam-diam. Terus bapak langsung kasih ke kamu. Besok langsung kamu jual aja ya. Biar Maya nggak tahu HP-nya kemana. Bapak bakalan bilang kalau HP-nya hilang. Atau kalaupun dia nanti tahu, biarlah dia marah. Biarlah bapak sama ibu malu. Yang penting uang sekolah Dito selamat. Ucap bapak sangat berani. Tapi pak, bapak yakin? Tanya Mas Reza. Ia terlihat ragu. Bapak yakin Reza? Sudahlah, biarlah Maya diberi pelajaran sekali-kali. Bapak juga menyesal. Kenapa bapak terlalu menurut sama Maya? Dari kecil, apapun yang dia mau selalu bapak usahakan. Tapi bapak nggak nyangka, setelah dewasa dia malah keterlaluan. Bapak terlihat sangat sedih. Aku jadi tidak tega. Aisyah, gimana menurutmu?
Kini Mas Reza bertanya kepadaku. Aku terserah kalian aja mas. Bagiku, mau uang itu kembali atau enggak, aku pasrah. Aku cuman gak suka caramu mas. Kamu seperti gak menghargai aku sebagai istri. Kalau kamu mengambil keputusan sendiri. Padahal, aku ada di sini mas. Aku bisa diajak diskusi. Jawabku. Iya Aisyah, aku minta maaf ya. Kemarin tuh, aku lihat kamu sibuk banget ngurusin Dito. Jadi kupikir gak masalah kalau aku kasih uangnya ke Maya. Dia bilang emang mau ganti uang itu. Sebenarnya aku juga gak yakin. Tapi rasa sayangku ke adikku mengalahkan logikaku. Jawabnya. Ya udahlah mas, semuanya udah terjadi. Kalau memang uangnya bisa kembali ya syukur. Kalau enggak ya udah. Kamu tenang Aisyah. Ibu dan bapak bakal pastikan uang sekolah Dito akan kembali. Kata mertuaku. Indahnya punya keluarga yang bisa diajak berdiskusi seperti ini. Setiap masalah pasti ada solusinya. Meskipun solusi itu terlihat rumit dan sulit. Tapi kalau dibicarakan bersama, rasanya ringan dan lega. Ibu dan bapak mertua sampai malam di rumah kami. Aku yang belum sempat masak, akhirnya Mas Reza membelikan makanan. Ia membeli 5 bungkus bakso untuk kami semua. Obrolan yang tadinya tegang, kini sudah sedikit mencair di meja makan. Selesai makan, bapak dan ibu pamit pulang. Mereka katanya akan langsung melancarkan aksinya malam ini. Di kediaman orang tua Mas Reza. Pak Indro dan juga Bu Siti sudah menyusun rencananya secara matang. Sesampainya di rumah, mereka mendapati Maya belum tidur, karena memang ini masih jam setengah 9. Biasanya gadis itu akan tidur pukul 10 atau 11 malam. Saat ini Maya sedang duduk santai di sofa ruang tamu rumahnya, sambil memakan cemilan. Joroknya gadis itu, ia membuang sampah kulit kacang ke lantai begitu saja, tidak menampungnya ke dalam tempat sampah atau dikumpulkannya di dalam kantong plastik. Assalamualaikum, Mai, ucap Bu Siti. Waalaikumsalam, jawab Maya cuek. Mai, kamu itu anak gadis, makan kok berantakan banget, tegur Bu Siti. Udah lah Bu, gak usah cerewet, tinggal dibersihin aja kan, jawab Maya. Ia memang tidak punya sopan santun terhadap orang tuanya sendiri. Pak Indro langsung memberi isyarat kepada Bu Siti agar tidak memarahinya lagi. Akhirnya Bu Siti menurut dan mereka berdua masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sambil menunggu Maya tidur. Pak Indro berusaha terjaga malam itu, sambil terus melihat ke arah jam dinding. Pukul 9 berlalu, setengah 10 berlalu, jam 10 pun berlalu. Akhirnya terdengar suara pintu kamar Maya ditutup. Pak, kalau Maya kunci pintunya bagaimana? Kita nggak bisa masuk, tanya ibu. Mudah-mudahan Maya lupa kunci pintu Bu malam ini, kata Pak Indro. Akhirnya kedua orang itu mengendap-endap keluar kamar. Pak Indro dan Bu Siti menempelkan telinga di daun pintu untuk memastikan tak ada lagi suara ponsel dari dalam kamar Maya. Itu artinya dia sudah tidur, tapi kalau masih ada suara ponsel, mungkin anaknya itu belum tidur. Maya. Bu Siti sedikit berteriak untuk memanggil Maya, memastikan apakah anak itu sudah tidur atau belum. Namun hening, tak ada jawaban. Mereka menunggu sekitaran setengah jam kemudian, untuk memastikan Maya benar-benar tidur pulas. Setelahnya mereka baru berani membuka pintu kamar Maya. Dan untunglah, kali ini Maya tidak mengunci pintu kamarnya. Alhamdulillah Bu, gak dikunci, bisik bapak. Ia merasa lega. Iya Pak, cepat Pak, sebelum Maya sadar, kata Bu Siti. Pak Indro berjalan perlahan mendekati meja rias Maya. Ponsel itu ada di sana, tepat di samping tempat tidur. Bu Siti terus memperhatikan Maya. Anaknya itu tampak tidur pulas. Akhirnya Pak Indro berhasil mendapatkan ponsel mahal itu. Ia berjalan lagi mengendap-endap keluar kamar Maya. Bu Siti menutup pintu kamar itu sangat pelan, agar Maya tidak mendengar. Tak membuang waktu, Pak Indro langsung keluar rumah, karena Reza sudah menunggu. Ini Reza ponselnya. Reza menerima ponsel itu dari Pak Indro. Pak, ada kotaknya nggak? Biar harganya lebih mahal. Takutnya nanti dikira barang curian, ucap Reza bertanya. Oh, ada. Ibumu tahu. Pak Indro memberi isyarat kepada Bu Siti untuk mengambilkan kotak ponselnya. Untunglah, Maya tidak menyimpannya di dalam kamarnya, tapi waktu itu membiarkannya tergeletak di atas meja ruang tamu,
Jadi Bu Siti yang menyimpannya. Bu Siti segera mengambil kotak ponsel itu di dalam lemari TV, lalu segera memberikannya pada Reza. Cepat sana pergi, sebelum Maya bangun, ucap Pak Indro. Reza pun mengangguk dan segera pergi menggunakan motor milik istrinya. Sesampainya di rumah, Reza memeriksa ponsel itu. Sudah diberi pola dan juga sandi oleh Maya. Lebih baik aku ceritakan yang sebenarnya sajalah sama konternya besok. Biar mereka nggak mengira aku pencuri, kata Reza. Ia melihat ke arah anak dan istrinya yang sudah tertidur pulas. Maafin ayah ya Dito. Besok uang sekolah kamu akan kembali, bisik Reza. Akhirnya ia bisa tidur nyenyak malam itu. Besoknya sebelum berangkat kerja, Reza sudah ke konter HP untuk menjual ponsel itu. Ia menceritakan semuanya. Ia juga mengajak Aisyah agar pemilik konter itu lebih percaya. Oh alah, begitu ceritanya ya Pak. Kami bisa bantu, tenang saja. Yang penting Bapak dan Ibu tidak bohong. Lagi pula ponsel ini masih baru, harganya masih mahal. Apalagi lengkap sama kotaknya. Kami berani tawar 28 juta, ucap si pemilik konter. Iya, kami setuju Pak. Yang penting HP ini terjual. Soalnya kami juga nggak butuh. Saya juga mau kasih pelajaran ke adik saya. Saya menyesal, saya nggak mau kecewain istri saya, kata Reza terus terang. Akhirnya ponsel itu dibeli dengan harga 28 juta. Reza langsung memberikan semua uang itu kepada Aisyah. Disimpan ya, untuk sekolah Dito. Kalau nanti aku kayak gini lagi, kamu langsung marahin aku ya. Tapi please, jangan tinggalin aku. Jangan marah lagi. Jangan ngambek lagi, ucap Reza memohon pada Aisyah. Iya mas, yang penting kalau ada apa-apa, didiskusikan ya, kata Aisyah lembut. Sementara itu di kediaman Pak Indro dan Bu Siti, Maya baru bangun sekitar pukul 9 pagi. Pengangguran itu memang suka bangun siang. Bukan hanya nganggur, dia juga malas beberes rumah membantu sang ibu. Pak, Bu, teriak Maya dengan sangat keras, membuat kedua orang tuanya terkejut. Ada apa? Tanya Bu Siti. Sementara itu Pak Indro masih melanjutkan memberi makan ikan lele. Ya, kedua orang tua itu memiliki usaha ikan lele. Hanya ada 2 kolam, palingan hanya menghasilkan beberapa kilo saja setiap kolamnya. Tapi untunglah itu bisa untuk mereka makan. Ponselku kok gak ada? Di mana? Maya sudah mengobrak-ngabrik semua kamarnya, mencari ponselnya. Ibu nggak tahu, Mai. Tadi malam kan bapak sama ibu langsung masuk kamar, jawab Bu Siti. Iya, aku tahu kalian juga nggak ada keluar sebelum aku tidur. Tapi kemana ponselku, Bu? Itu loh mahal, ucap Maya. Dia sudah hampir menangis. Ibu nggak tahu, Mai. Bohong, pasti bapak sama ibu tahu, teriak Maya. Datanglah Pak Indro, yang sudah selesai memberi makan ikan. Iya, bapak memang tahu di mana ponsel itu, jawab Pak Indro. Di mana, Pak? Cepat balikin ke aku. Maya bahkan sampai menarik baju ayahnya. Ponsel itu udah dijual sama masmu, karena memang itu adalah uang keponakanmu. Kamu itu nggak tahu diri ya, Mai. Selama ini, masmu itu udah baik sama kamu. Begitu juga kakak iparmu. Kamu malah masih saja menyusahkan mereka. Itu uang tabungan sekolah Dito loh. Kamu jangan keterlaluan. Sekarang ponsel itu udah dijual sama Reza. Dan uangnya sudah dikembalikan untuk biaya pendidikan Dito. Memang seharusnya seperti itu, bentak Pak Indro. Apa? Ponsel itu udah dijual? Bapak gimana sih? Aku malu dong Pak sama teman-temanku. Ponsel itu baru beberapa hari loh Pak aku pakai. Kalau sampai nggak ada, apa yang mau aku bilang sama teman-temanku? Rengek Maya seperti anak kecil. Maya, kenapa kamu selalu pikirkan gengsi? Kenapa kamu tidak pikirkan orang tuamu? Tidak pikirkan ipar dan masmu? Tidak pikirkan keponakanmu? Bentak Pak Indro lagi. Aku gak peduli sama kalian, kata Maya. Kemudian ia segera mengambil tasnya. Bahkan ia belum sempat mencuci mukanya. Ia juga masih memakai pakaian tidur. Ia mengambil ponsel lamanya, lalu pergi dari kamar itu, meninggalkan orang tuanya. Pak, Maya mau kemana? Apa dia mau ke rumah Reza, terus mengambil uangnya lagi? Tanya Ibu Siti merasa khawatir. Kalaupun iya, dia juga gak akan pernah bisa dapat uang itu lagi, Bu, jawab Pak Indro. Benar saja, Maya memang pergi menuju rumah Reza. Di sana hanya tinggal ada Aisyah dan Dito. Kalau Reza sudah berangkat kerja. Kakak ipar gak tahu diri.
Kembalikan uangku!" teriak Maya. Bahkan ia masih ada di gerbang. Sehingga suaranya yang keras itu didengar oleh tetangga Aisyah. "Apa maksud kamu? Uang apa?" tanya Aisyah dengan santai. "Halah, nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Aku tahu kok, ponselku udah kamu jual kan? Mana uangnya? Aku mau beli ponsel itu lagi," jawab Maya. "Mai, kamu nggak tahu malu ya? Itu kan memang uang Dito. Seharusnya kembali ke Dito. Nggak ada hak kamu untuk mengambil uang itu lagi. Cepat sana pulang. Terus mandi, cari kerja. Biar kamu bisa beli ponsel pakai uangmu sendiri. Bukan minta uang sama orang tua dan juga masmu," bentak Aisyah. "Nggak bisa. Aku nggak mau susah cari kerja. Aku mau kerja enak. Aku harus punya ponsel itu supaya aku punya teman-teman sosialita. Biar mereka bisa kasih aku kerjaan," jawab Maya. "Mai, sadar. Teman-temanmu itu nggak bawa rezeki buat kamu. Mereka itu cuma menyusahkanmu. Karena mereka maunya berteman sama orang kaya. Sedangkan kita ini orang sederhana, Maya. Kamu harus sadar diri kamu siapa," kata Aisyah lagi. "Enggak, aku nggak peduli." Maya berusaha menerobos masuk, tapi Aisyah segera menghalanginya. Tenaga Maya tentu kalah kuat oleh tenaga Aisyah, yang seorang pesilat. Akhirnya Maya tak berkutik. Setelah tangannya sedikit dipelintir oleh Aisyah, ia pergi dari rumah iparnya itu. Karena emosi, Maya tidak hati-hati saat menyeberang. Sehingga ada sepeda motor yang ngebut dan tak bisa mengendalikan sepeda motornya lagi. Akhirnya Maya terserempet. Untunglah si pengendara motor tidak mengalami luka yang serius. Tapi Maya, tangannya patah. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Maya pun harus menjalani operasi. Si pengendara motor tidak banyak memberi bantuan, sehingga kekurangan sisa uang operasi ditanggung oleh biaya sekolah Dito. Iya, akhirnya uang sekolah Dito digunakan untuk operasi Maya. Tapi Aisyah tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting adik iparnya bisa tertolong. Setelah sadar barulah di sana Maya sadar. Andai saja dia memaksa mengambil uang itu, mungkin biaya operasinya hari ini tidak ada. Dan seandainya hari itu dia masih memiliki ponsel itu, pasti nasib ponsel itu sama seperti ponsel lamanya, yang kini hancur karena terlempar ke aspal. Iya, waktu itu Maya memegang ponselnya tidak dimasukkan ke dalam tas. "Kak, maafin aku ya," katanya meminta maaf pada Aisyah. "Sudahlah Mai, yang sudah ya sudah. Yang penting kamu mau berubah," kata Aisyah lembut. Maya pun mengangguk. Dalam hatinya dia sudah bertekad akan bertobat. Dito memang kehilangan biaya sekolahnya yang sudah dikumpulkan sang ibu bertahun-tahun. Tapi sebagai orang tua, Aisyah dan Reza tak akan pernah membiarkan anaknya kekurangan. Baiklah Bunda, semoga kisah ringan ini, ringan atau berat ya Bun, bisa diambil pelajarannya ya. Satu keluarga itu perlu diskusi, terutama suami dan istri. Ya sebisa mungkin mengambil keputusan itu berdua, kecuali saat-saat mendesak ya Bunda. Baiklah, semoga kisah ini bisa diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Bun, sehat selalu.